Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fasih Raga, kelas C1, mahasiswa PJJ UIN Proses Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah kreatif konten yang diampu oleh Bapak Faiz Mukorir Kafah MT. Di sini kami ingin menjelaskan ijtihad dalam usul fikih, pengertian dasar dan peranannya. Materi pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti usaha keras atau upaya sungguh-sungguh. Ini mencerminkan dedikasi penuh dalam mencari kebenaran hukum. Sedangkan secara istilah itu proses penalaran independen oleh seorang ahli fikih untuk menetapkan hukum syariah dari sumber utama Al-Quran dan hadis ketika tidak ada nas yang jelas. Pendapat ulama yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali, yaitu usaha maksimal seorang faqih dalam menetapkan hukum. Yang kedua, Ibnu Qayyim, pentingnya ijtihad untuk menjawab persoalan baru. Selanjutnya, dasar hukum ijtihad. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan ada juga hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin mengutus sahabat Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah. Lalu beliau bersabda, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, Mu'az menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah serta dalam kitab Allah, sahabat Mu'az menjawab, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah SAW mentepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Yang pertama, menjawab persoalan hukum, yaitu mengatasi masalah yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyesuaikan hukum Islam, itu menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Yang ketiga, menjaga kelangsungan syariah, memastikan syariah tetap dinamis, aplikatif, dan tidak kaku dalam menghadapi isu-isu baru. Yang keempat, memperluas pemahaman, membuka pintu untuk interpretasi yang lebih luas tanpa keluar dari koridor prinsip dasar syariah. Lanjut ke objek ijtihad. Yang pertama, masalah baru, isu-isu yang belum ditemukan nas yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, seperti hukum keuangan digital. Yang kedua, teknologi modern, penerapan hukum pada teknologi medis baru, bioteknologi, dan inovasi ilmiah lainnya. Yang ketiga, kontekstualisasi hukum, penerapan hukum dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Selanjutnya, hukum berijtihad. Yang pertama, wajib kifayah. Ijtihad adalah wajib kifayah bagi umat Islam. Jika ada yang melakukannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Yang kedua, bagi yang mampu. Bagi individu yang memiliki kemampuan, ijtihad menjadi kewajiban individual untuk menjaga kemurnian dan relevansi hukum Islam. Yang ketiga, bukan untuk semua. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh mujtahid yang telah memenuhi syarat ketat, bukan oleh sembarangan orang. Syarat mujtahid. Adapun syarat mujtahid, yang pertama, menguasai bahasa Arab, pemahaman mendalam tentang tata bahasa, sastra, dan makna bahasa Arab adalah kunci. Yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis, pengetahuan komprehensif
tentang ayat-ayat hukum, sebab nuzul, dan hadis-hadis terkait. Yang ketiga, menguasai usul fikih, memahami kaidah-kaidah umum dan metodologi penerapan hukum Islam. Yang keempat, analisis dan penalaran kuat, kemampuan berpikir kritis dan logis untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalil. Yang kelima, akhlak mulia dan ikhlas, integritas pribadi dan niat tulus dalam menegakkan kebenaran syariah adalah esensial. Selanjutnya ada tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mustaqil, mampu berijtihad secara mandiri tanpa terikat pada mazhab atau pendapat ulama sebelumnya. Mereka mengembangkan metodologi ijtihad sendiri. Contoh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, mujtahid muntasib, berijtihad dengan merujuk dan mengikuti sebagian kaidah atau pendapat mujtahid lain dalam proses penetapan hukum. Contoh, ulama-ulama besar yang berafiliasi pada mazhab tertentu dan berijtihad dalam koridor mazhab tersebut. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad fardhi, dilakukan secara individu oleh seorang mujtahid. Hasilnya merupakan pandangan pribadi yang bisa diikuti oleh umat, namun tidak mengikat secara kolektif. Peran ijtihad fardhi sangat penting dalam memberikan fleksibilitas dan kedalaman analisis terhadap sesuatu permasalahan. Yang kedua, ijtihad jama'i, dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau sekelompok ulama. Hasilnya seringkali lebih komprehensif dan mendapatkan dukungan luas. Ijtihad jama'i penting untuk menghadapi isu-isu kompleks dan global yang membutuhkan konsensus kolektif para ahli. Kesimpulannya, yang pertama, ijtihad adalah upaya maksimal seorang ahli untuk menetapkan hukum syar'i pada masalah yang tidak ada nas qat'i. Yang kedua, ijtihad berfungsi menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan menyelesaikan masalah baru. Ketiga, objek ijtihad mencakup hukum-hukum yang bersifat zan'i dan persoalan kontemporer. Yang kelima, hukum berijtihad dapat wajib ain, wajib kifayah, mubah atau haram sesuai kondisi. Yang kelima, mujtahid harus memenuhi syarat seperti menguasai bahasa Arab, Al-Quran, hadis, usul fikih, dan maqasid syariah. Yang keenam, tingkatan mujtahid meliputi mustaqil dan muntasib. Yang ketujuh, bentuk ijtihad dapat berupa ijtihad fardhi atau ijtihad jama'i. Yang kedelapan, ijtihad adalah menjadi kunci dinamika dan pengembangan hukum Islam agar tetap solutif, adaptif, dan sesuai kebutuhan umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.